Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Semua Penyamaran Terbuka. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Ya diajeng desis raksi Padmosari. Akulah yang memaksa Nyupe untuk berbohong. Aku tidak dapat mengganggu tugas Kakang Mas untuk menyelamatkan pusaka Pamanda Pangeran Kudo Narpodo. Tetapi suara Inten terputus. Perlahan-lahan ia melepaskan raksi Padmosari sambil memandang Raden Kudo Rupoko di kejauhan. Aku memang datang bersama Kakang Mas Kudo Rupoko, desis raksi. Inten menjadi tegang, sekilas ia memandang Sangkan yang tegak di samping Pangeran Bondan Lamatan. Seolah-olah ia ingin bertanya, siapakah laki-laki yang telah datang bersama Pinten itu? Jika ia benar datang bersama Pinten itu, jika ia benar datang bersama Kudo Rupoko. Namun dalam pada itu Pangeran Surareksopati telah berteriak dari tempatnya. Ketahuilah, lebih baik aku yang mengatakannya daripada orang lain. Kudo Rupoko yang bersamaku sekarang bukan Kudo Rupoko yang sebenarnya. Kami telah memanfaatkan namanya karena ia adalah anak Linggar Watang. Jika gadis itu menyebut dirinya adik Raden Kudo Rupoko, maka anak muda yang dungu itulah tentu Raden Kudo Rupoko. Sangkan terkejut mendengar kata-kata Pangeran Surareksopati itu. Namun Pangeran Bondan Lamatan menyaut. Pangeran Surareksopati berkata sebenarnya. Raden Kudo Rupoko, putra Pangeran Linggar Watang yang pernah berada di Mojopahit, di istana Pangeran Sargolomanik, adalah anak muda itu. Ia telah lama hilang dari kalangan kebangsawanan dan tinggal jauh bersama ayahandanya di padepokan kecil. Semua orang memandang Sangkan dengan hati yang berdebar-debar, bahkan rasa-rasanya wajah Putri Inten Prawesti menjadi merah dan panas. Namun dalam pada itu terdengar Ki Dangalit bertanya, jadi siapakah Raden Kudo Rupoko yang bukan sebenarnya itu? Raden Johar Patitis. Ia adalah Johar Patitis. Memang berasal dari perguruan Cengkir Pitu. Tidak ada gunanya kita bersembunyi lagi, semuanya sudah terbuka. Nah, sebutlah siapa nama Ki Dangalit yang sebenarnya. Ya tentu pengikut setia Pangeran Sendang Prapat atau Pangeran Cemoro Kuning di perguruan Surareksopati. Yang menjawab adalah Ki Dangalit sendiri. Ia masih saja diwarnai oleh sifat-sifatnya, tertawa yang licik dan suaranya yang bernada tinggi. Apakah gunanya aku memperkenalkan diri di sini? Baiklah, jika perlu aku adalah Waruju, Raden Waruju, putra Pangeran Windupati yang berdarah Kediri. Pangeran Bondan Lamatan menarik napas dalam-dalam dengan nada tinggi. Ia berkata, itu pula sebabnya setiap orang merasa dirinya terpisah karena darah keturunan. Dengan demikian kita masing-masing tidak akan pernah merasa satu. Meskipun dalam tubuh kita mengalir darah dari sumber yang sama, yang bercampur dengan darah yang berbeda. Kita masing-masing merasa keturunan Jenggolo, Kediri, Singosari di timur dan Mataram, Pejajaran, Sriwijaya di bagian barat yang berbeda dan kita pertentangkan di dalam hati. Sehingga dengan demikian kita masing-masing akan berjuang dengan sekuat tenaga bagi kejelasan dari perbedaan-perbedaan itu. Kita akan bangga jika kita yang berdiri pada jalur tertentu menemukan kelebihan dari yang lain. Seperti yang kita lihat sekarang. Kita masing-masing berjuang untuk mendapatkan pusaka yang kita anggap dapat menjadi persemayaman Wahyu Keraton. Dengan demikian kita masing-masing yang berhasil akan berdiri sambil menepuk dada dan berkata, inilah darah keturunan Kediri, Singosari atau Mojopahit yang telah berhasil menegakkan kembali pemerintahan di tanah ini. Kata Pangeran Bondan Lamatan itu ternyata telah menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya.
Sementara itu Pangeran Bondan Lamatan berkata seterusnya, mengapa kita tidak justru mengaburkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita masing-masing dan memantapkan persamaan yang memang ada dalam diri kita? Bukankah dengan demikian kita semuanya akan menjadi tulang punggung yang kokoh dan tidak tergoyahkan bagi Demak selama Demak masih merupakan tumpuan harapan? Maka kita akan menegakkannya. Tidak seorang pun yang menyaut kata-kata itu yang bagaikan bergema di setiap dada. Namun dalam pada itu selagi semua perhatian tercurah pada Pangeran Bondan Lamatan, tiba-tiba mereka terkejut seseorang dengan tergesa-gesa telah memasuki halaman. Dengan keris dalam genggamannya ia berdiri tegak di depan regol. Sambil memandang berkeliling ia berteriak, siapa yang telah memperlakukanku dengan curang? Semua orang justru menjadi termangu-mangu. Yang pertama-tama menyebutnya adalah Sangkan. Ki Buyut. Ki Buyut memandang Sangkan sambil berkata, ya, aku datang untuk membantu apa saja. Aku ingin balas budi pada penghuni tanah ini. Jika aku harus bertempur, aku akan bertempur, dan jika aku harus mati, aku bersedia untuk mati. Tidak ada pertempuran di sini, Ki Buyut, jawab Sangkan. Jangan bohongi aku, kau sudah terluka. Aku tahu kalian telah bertempur. Tunjukkan padaku manakah yang harus aku lawan. Sangkan tidak menjawab, sementara Ki Buyut seolah-olah masih mencari di antara orang-orang yang berdiri di halaman istana kecil itu. Tiba-tiba saja pandangan matanya terbentur pada satu wajah. Wajah Ki Wirit yang telah menghentikannya, dan tiba-tiba saja ia menjadi tidak sadarkan diri. Dengan tegang Ki Buyut memandang orang itu, dan tiba-tiba saja dengan suara nyaring ia berkata, itulah orangnya, dialah yang telah menyihirku. Dia sudah berusaha membunuh aku, tetapi ternyata aku masih hidup. Semua orang berpaling ke arah Ki Wirit, namun tiba-tiba Sangkanlah yang berteriak, masih ada satu teka-teki di halaman ini. Kini semua wajah berpaling kepada Sangkan, sementara Sangkan berkata selanjutnya, apakah arti pisau-pisau beladi yang pada tangkainya dilukisi seekor kuda dengan sepasang sayap terkembang? Halaman itu menjadi tegang. Pangeran Bondan Lamatan melangkah maju sambil berkata, Pangeran Suraksopati, apakah kau dapat menyebutnya? Pangeran Suraksopati termangu-mangu yang terdengar, Pekik Putri Enten Prawesti, itu adalah pertanda kebesaran ayahanda. Ya, sahut Pangeran Suraksopati, itu adalah ciri Pangeran Kudo Narpodo. Dengan tergesa-gesa Ki Wirit menyaut, aku minta maaf bahwa aku telah mempergunakannya. Suara Ki Wirit itu pun telah menarik perhatian Enten Prawesti. Di luar sadarnya ia melangkah mendekati Ki Wirit. Namun justru Ki Wirit surut selangkah sambil berkata, ampun Gusti Putri, aku tidak sengaja merendahkan martabat Pangeran Kudo Narpodo. Aku hanya menemukan pisau-pisau itu di lereng yang terjal di kaki Gunung Merbabu. Namun Inten melangkah semakin dekat sambil bergumam seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri. Aku pernah mengenal suara itu. Tidak Putri, belum pernah mengenal suaraku. Langkah Inten Prawesti tertegun, ia berpaling pada ibundanya seolah-olah minta pertimbangan. Dalam pada itu Gusti Putri Kudo Narpodo berdiri dengan gemetar. Di luar sadarnya ia memandang sebuah cincin di jarinya. Dengan suara yang gemetar pula ia berkata, aku mendapatkan cincin ini dari anak muda yang menyebut dirinya Panon. Anak muda yang cakap melakukan kidung kenangan. Ia adalah muridku, berkata Ki Wirit. Akulah yang menyuruhnya datang kemari untuk menyerahkan cincin itu. Karena setiap orang tahu bahwa cincin itu adalah amanat perintah Maharaja Mojopahit di samping cincin kerajaan. Mengapa kau serahkan cincin itu kemari? Bertanya Gusti Putri. Menurut lagu pedagang di sepanjang bulak-bulak panjang di atas sebuah bukit di Pegunungan Sewu, terdapat sebuah istana kecil dari seorang pangeran yang berasal dari Mojopahit. Aku ketemukan cincin itu tidak jauh dari pisau-pisau beladi kecil yang pada tangkainya dilukisi gambar seekor kuda bersayap yang terkembang. Aku tidak tahu bahwa muridku telah terlibat dalam persoalan yang jauh tentang pusaka yang sedang diperebutkan oleh beberapa pihak. Halaman itu menjadi semakin tegang. Wajah Raden Ayu Kudo Narpodo menjadi merah.
Sementara Putri Inten Prawesti menjadi ragu-ragu meskipun ia masih berdiri di tempatnya. Di luar sadarnya ia mandang wajah Ki Wirid dengan seksama. Meskipun ada beberapa gores bekas luka dan kerut-merut umur yang semakin dalam, tapi wajah itu dapat dikenalnya hampir seperti wajah yang selalu ditunggu-tunggunya. Rambut yang beberapa helai terurai di bawah ikat kepalanya yang kumal, beberapa helai kumis dan janggut yang memutih tanpa terpelihara, memang dapat menyamarkan bentuk wajah itu. Tetapi Putri Inten Prawesti merasa bahwa wajah itu adalah wajah yang selalu terpatri di dalam hatinya. Namun sekali lagi orang itu bergeser sambil melangkah surut, katanya dengan nada tersendat-sendat. Aku mohon maaf, kedatanganku kemari adalah sekedar menjemput muridku yang terlalu lama pergi dari padepokan. Inten Prawesti menjadi sangat bingung dan tiba-tiba saja ia berlari memeluk ibundanya sambil menangis. Namun ternyata bahwa ibundanya tidak dapat menahan air matanya pula. Di seberang halaman di sebelah Pangeran Surareksapati berdiri Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Semoro Kuning. Dengan tajamnya ia mencoba mengenal orang timpang yang berdiri di sebelah orang-orang yang telah bertempur mempertahankan istana kecil itu. Dengan seksama mereka mencoba mengenalinya, namun sejenak kemudian terdengar suara Pangeran Semoro Kuning lantang. Orang itu berkata sebenarnya justru jika ia mengaku seorang yang mempunyai sangkut paut dengan lukisan seekor kuda dengan sepasang sayap yang terkembang, maka ia adalah seorang pembohong besar. Aku memang tidak tahu menahu tentang lukisan itu, sahut Ki Wirid. Namun dalam pada itu dengan wajah yang merah membara, tiba-tiba saja Raden Ayu Kudo Narpada bertanya, Pangeran Semoro Kuning, jika kau meyakinkan hal itu, aku ingin bertanya kepadamu, di manakah Kakanda Pangeran Kudo Narpada? Pangeran Semoro Kuning mengerutkan keningnya, wajahnya menjadi tegang, sejenak ia justru bagaikan terbungkam. Namun yang menjawab lantang adalah Pangeran Sendang Prapat. Tidak ada gunanya pula aku mengingkari saat ini, semuanya tentu akan terbuka pula pada akhirnya. Ia berhenti sejenak untuk mengumpulkan kekuatan hatinya, lalu terdengar suaranya menyentak. Kami berdua telah membunuhnya. Oh, Inten memekik dan tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemah, hampir saja ia terjatuh jika Sangkan tidak menangkap dan menahannya. Jangan disesali, desis Pangeran Sendang Prapat. Semuanya sudah terjadi. Raden Ayu Kudo Narpada pun tidak dapat menahan air matanya. Jika kedatangan Panon dengan cincin di jarinya itu memberikan sedikit pengharapan, maka harapan itu kini sudah punah sama sekali. Apalagi ketika Ki Wirid kemudian berkata, sebenarnya lah Gusti Putri, saat aku menemukan seikat pisau kecil dan cincin kerajaan, aku memang menemukan sosok mayat, tetapi agaknya aku terlambat mengenalinya. Sehingga aku tidak dapat mengatakan kepada siapapun juga bahwa seorang pangeran telah gugur karena dibunuh orang. Tapi mengapa kau mengirimkan cincin itu tanpa menyebutnya sama sekali? Tiba-tiba di sela Isak yang menyentak Gusti Putri Kudo Narpada bertanya terbata-bata. Ampun Gusti, sebenarnya lah aku tidak ingin membuat putri semakin sedih. Oh, Raden Ayu Kudo Narpada menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sementara menarik napas dalam-dalam sambil berkata, Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Semoro Kuning, ternyata banyak persoalan yang harus kalian selesaikan di hadapan tahta Demak nanti pada saatnya. Tapi Pangeran Sendang Prapat justru tertawa, katanya, mati atau mukti, keduanya adalah akibat yang sudah aku perhitungkan sebelumnya. Apakah salahnya jika kami jatuh ke dalam salah satu akibat yang memang sudah sewajarnya terjadi? Pangeran Bondan Lamatan menarik napas dalam-dalam, katanya, kau memang seorang jantan, tetapi kejantanan itu adalah pertanda betapa gelapnya hatimu. Pangeran Bondan Lamatan, tiba-tiba saja Pangeran Semoro Kuning memotong. Bukan tugasmu mengadili kami di sini. Tugasmu adalah menangkap kami dan sekarang kami sudah tertangkap. Terima kasih atas peringatan itu, Pangeran, berkata Pangeran Bondan Lamatan. Agaknya ia masih akan berbicara lebih banyak lagi, tetapi tiba-tiba semuanya terkejut
ketika mereka mendengar sesuatu terjatuh di sebelah istana kecil itu. Sehingga dengan serta-merta Pinten berlari memburu disusul oleh Panon. Di samping istana mereka melihat Panji Surawilogo terkapar di bawah tritisan. Agaknya ia berusaha untuk melepaskan diri sambil bergeser dari tempat, namun ternyata ia telah terjatuh. Meskipun demikian, ikatan tubuhnya sama sekali tidak berhasil dilepaskannya. Gila, geram Pinten. Tapi baiklah, marilah ikut ke halaman, permainan ini sudah selesai, dan kau akan mendapat pelayanan yang lebih baik daripada disimpan di atas pala. Mata Panji Surawilogo memancarkan kemarahan yang luar biasa, tapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Tubuhnya masih terikat dan punggungnya serasa patah, karena ia telah terbanting jatuh di tanah. Panon yang mendekati Panji Surawilogo yang terbaring di tanah itu pun termangu-mangu sejenak. Sambil mandang Pinten ia bertanya, "Pinten, apakah ikatan ini harus dilepaskan? Maksudku putri." "Ah, kau," potong Pinten. "Lalu, lepas sajalah tali itu dan Panji Surawilogo kita hadapkan pada Pangeran Bondan Ramatan." Kata-kata itu membuat Panji Surawilogo semakin menyala, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Panon pun kemudian melepaskan ikatan yang mula-mula menyumbat mulut Panji Surawilogo. Demikian mulutnya terbuka, Panji Surawilogo itu mengumpat dengan kasar. "Aku bunuh kau anak gila." Panon menarik napas dalam-dalam katanya. "Jangan kasar, Raden Panji, kita sudah selesai mainkan peran sandiwara kita masing-masing. Kecuali aku, karena aku adalah aku sendiri. Raden Kudorupoko yang kau ikuti itu pun telah membuka kedoknya. Katakan, apakah kau benar-benar tidak tahu bahwa ia adalah Raden Johar Patitis?" Wajah Panji Surawilogo menjadi merah padam, namun ia masih membentak. "Omong kosong. Apakah kau juga ingin menyebut dirimu sendiri? Aku adalah aku seperti yang kau lihat." "Memang tidak ada gunanya, Panon," berkata Pinten. "Orang seperti Panji Surawilogo tidak menentukan apapun juga di sini. Siapapun sebenarnya orang itu, sama sekali tidak penting bagi kita. Nah, lepas saja tali pengikatnya. Ikat pinggangku itu tidak akan dapat diputuskan dengan kekuatan apapun juga. Karena benang jangitnya kecuali dengan tajamnya pisau bertangkai dengan lukisan kuda bersayap." Panon mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa sentuhan itu bukannya tidak ada maksudnya, karena Ki Wirid yang kebetulan membawa pisau-pisau itu adalah gurunya. Tetapi Panon tidak menanggapinya. Ia pun kemudian berjongkok dan melepas ikatan pada tubuh Panji Surawilogo. Namun ternyata bahwa Panji Surawilogo memang orang yang keras kepala. Demikian ikatan itu terbuka, maka dengan serta-merta ia telah menyerang Panon. Tapi agaknya Panon sama sekali tidak lengah. Ia memang sudah menduga bahwa orang yang keras kepala itu tentu akan berbuat sesuatu yang mengejutkan. Karena itulah maka serangan yang tiba-tiba itu masih dapat dihindari oleh Panon. Bahkan sambil merendahkan diri, ia masih sempat memutar sebelah kakinya, sehingga tumitnya telah menyentuh Panji Surawilogo yang gagal mengenainya. Panji Surawilogo menghindar surut, namun serasa perutnya menjadi mual karena sentuhan serangan Panon. Tapi Panji Surawilogo tidak menyerah. Ia segera bersiap untuk mengulangi serangannya atas Panon yang telah berdiri tegak menghadapinya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba saja terasa tengkuknya bagaikan dihantam oleh sebongkah batu. Ternyata Pinten tidak membiarkan kegilaan Panji Surawilogo. Kemarahannya tidak lagi dapat ditahannya, sehingga tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil memukul tengkuk Panji Surawilogo yang perhatiannya telah terpusat pada Panon. Panji Surawilogo terhuyung-huyung, tetapi ia tidak terjatuh. Namun Panon sempat menangkap kedua tangannya dan kemudian mutarnya. Sebelum Panji Surawilogo sempat berbuat sesuatu, Panon telah bergumam, "Jika kau berbuat sesuatu, maka aku akan memukul kepalamu dari belakang, sehingga isi kepalamu akan berserakan di sini." "Persetan," gemam Panji Surawilogo. "Kalau kau tidak percaya, lakukanlah, dan Raksi Padmosari akan mengikatmu lagi dengan ikat pinggangnya. Kemudian aku masih sanggup menyeretmu ke halaman."
Panon berhenti sejenak lalu, "Nah, pikirkan, bukankah masih lebih terhormat bagimu untuk berjalan sendiri daripada aku yang menyeretmu?" Wajah Pandhi Surawilogo menjadi merah, tetapi sesuatu telah menarik perhatiannya, sehingga ia bertanya, "Kau menyebut nama Putri Raksi Padmosari?" "Ya, ya adik Raden Kudorupoko, tetapi bukan Raden Kudorupoko yang kau buat-buat." "Nah, bukankah kau termasuk salah seorang dalang tentang penyawaran Raden Kudorupoko?" "Ya, tapi siapakah yang kau sebut Putri Raksi?" "Gadis yang ada di sisimu." Wajah Pandhi Surawilogo menjadi merah. "Akulah Raksi Padmosari, karena itu permainanmu sudah aku ketahui sejak semula." "Dan Raden Kudorupoko? Kau sudah dapat menerka, ayo berjalanlah, jangan ribut dengan setiap tokoh dalam permainan yang mengasyikkan ini." Pandhi Surawilogo terpaksa harus berjalan, tetapi sebenarnya lah bahwa ia sudah dapat menduga bahwa Sangkan adalah Raden Kudorupoko yang sebenarnya. "Bodoh sekali," gumamnya sambil melangkah ke halaman depan. Di sudut istana ia terkejut, ia melihat sepasukan prajurit Demak. Ia melihat beberapa orang yang dijaga dengan senjata terhunus, termasuk Raden Djwharpatitis, Kidang Alit, dan beberapa orang pangeran. "Aku di sini, Paman," tiba-tiba saja Djwharpatitis berteriak. Pandhi Surawilogo menarik napas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat berbuat apa-apa lagi oleh kenyataan yang dihadapinya. Apalagi ketika dilihatnya Pangeran Bondan Lamatan yang agaknya memegang kendali perintah. "Pergilah ke tempatmu," desis Panon. "Kau tahu di mana kau harus berdiri." Pandhi Surawilogo mandang Raden Djwharpatitis sejenak, kemudian ia juga mandang Pangeran Surareksapati yang berdiri di sebelahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam ia kemudian melangkah mendekati keduanya. "Perhitunganmu kurang cermat, Pandhi," berkata Pangeran Surareksapati. "Ternyata bahwa Raden Kudorupoko itu tidak hilang tanpa bekas. Meskipun ia berada di padepokan terpencil, tetapi saat namanya kau pasang pada nama Raden Djwharpatitis, tiba-tiba saja ia telah hadir di tempat yang sama. Tentu atas nasihat dan petunjuk orang lain. Aku kira ada pengkhianat di antara kita." Tapi Raden Djwharpatitis sendiri jujur tertawa. "Sudahlah, Paman, akulah yang paling kehilangan. Aku tidak tahu apakah Dyajeng Inten Prawesti masih akan bersikap sama padaku setelah ia menyadari bahwa aku bukan Raden Kudorupoko, tapi Raden Djwharpatitis. Meskipun menurut pendapatku aku masih tetap dalam arus darah yang lebih tua daripadanya." Pandhi Surawilogo menggeram. Ia sudah semakin dekat dengan Pangeran Surareksapati. Namun ia masih menyaut, "Itulah salah satu sebab kegagalan kita. Kita tidak bekerja dengan cepat justru karena ada Putri Inten Prawesti." Raden Djwharpatitis masih tertawa sambil berpaling kepada Kidang Alit. Ia berkata, Raden Waruju yang berdarah Kediri, bagaimana pendapatmu tentang Putri Inten Prawesti dan Putri Raksi Padmosari yang kau sangka anak pelayan itu?" Kidang Alit tertawa pula, jawabnya, "Lebih baik kita segera pergi. Aku tidak berani lagi mandang tatapan mata Ki Buyut. Meskipun aku pernah berjasa mengawinkan beberapa pasang pengantin selama aku di pedukuhan ini." Ki Buyut memandang Kidang Alit dengan kebencian yang tertahan. Namun ia berdiri saja tanpa berbuat apa-apa, karena kadang-kadang masih juga terkilas bekas tangan Kidang Alit atas kasdu, sehingga anak muda itu telah terbebas dari kutuk yang paling mengerikan, lumpuh, bisu, buta, dan tuli. Dalam pada itu agaknya Pangeran Bondan Lamatan merasa tugasnya telah cukup. Karena itu maka katanya, "Kini semua sudah selesai. Kami harus membawa saudara-saudara kami kembali ke Demak, menghadapkan mereka kepada Sultan. Aku tidak tahu keputusan apakah yang akan dijatuhkan atas mereka, namun masih ada tugas yang harus aku lakukan. Membawa keluarga kecil ini kembali ke Demak beserta pusaka yang telah menimbulkan persoalan di daerah terpencil ini." Raden Ayukudo Narpodo termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Marilah, aku ingin mempersilahkan semuanya duduk. Kita akan berbicara dengan sareh dan mapan." Pangeran Bondan Lamatan mengurunkan keningnya, namun kemudian katanya, "Baiklah, biarlah senopati utamaku membawa para tawanan mendahului ke Demak. Aku akan tinggal untuk membicarakan persoalan yang masih belum selesai."
Dalam pada itu maka Pangeran Bondan Lamatan pun segera mengatur pasukannya dan menyuruh mereka masuki halaman. "Pangeran-pangeran yang ada di dalam pengamatan kami," berkata Pangeran Bondan Lamatan, "aku mohon maaf bahwa kalian akan tetap aku perlakukan sebagai tawanan, agar kalian tidak membahayakan pengawalan yang akan membawa kalian menempuh jarak yang panjang. Maka kalian akan mengalami perlakuan yang barangkali tidak menyenangkan. Tetapi aku tidak akan mengingkari martabat kalian sebagai bangsawan-bangsawan tertinggi di Demak, tanpa memperhitungkan dari darah-darah yang manakah yang telah bercampur dalam aliran di tubuh kalian masing-masing. Sebagai pertanda bahwa kalian adalah tawanan, maka pada tubuh kalian akan disangkutkan selai cinde yang memang sudah aku persiapkan." Raden Kudorupoko yang sebenarnya adalah Raden Johar Patitis mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Jelasnya tangan kami akan diikat. Apakah pengikatnya itu cinde berwarna cerah atau seutas tutus kulit melinju? Agaknya tidak banyak bedanya, kecuali kedar penghormatan atas martabat kami. Tetapi jika tali gantungan telah melilit di leher, maka tali cinde sutera sekalipun tidak akan menolong nyawa kami." Pangeran Bondan Lamatan memandang anak muda itu jenak, lalu katanya, "Baiklah, tapi aku tidak dapat melepaskan ketentuan yang berlaku, dan aku akan melaksanakan sesuai dengan tugasku." Tidak seorang pun yang membantah lagi ketika beberapa orang senopati pilihan kemudian mengikat mereka dengan cinde berwarna kuning. Maka mereka pun hanya dapat mengulurkan kedua tangan mereka. Sementara para pengikut dari perguruan Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning pun telah diikat dengan kain berwarna merah yang kasar. Jenak kemudian maka para tawanan itu pun telah diletakkan di punggung kuda masing-masing. Mereka akan segera menempuh perjalanan yang jauh dengan cinde di tangan mereka. Kidang Alit masih sempat berkata dengan nada tinggi, kami akan menjadi acara pertunjukan yang menarik di sepanjang jalan." "Diam kau anak gila," geram Pangeran Sendang Prapat. Kidang Alit memandang Pangeran Sendang Prapat sejenak, namun ia pun tertawa sambil berkata, "Kita tidak akan sempat mengeluh, Paman. Akulah yang seharusnya menangis, karena aku masih terlalu muda untuk digantung. Tapi aku berharap bahwa aku masih akan panjang umur." Pangeran Sendang Prapat menggeram, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Demikianlah maka di bawah pengamatan para senopati terpilih, para tawanan itu dibawa langsung ke Demak. Di antara mereka terdapat seorang ajar yang selalu menundukkan kepalanya. Sepeninggal pasukan Demak yang membawa para tawanan itu, maka Gusti Putri Kudo Narpodo telah mempersilahkan orang-orang yang masih ada di halaman istana kecilnya untuk naik ke pendopo. Meskipun hatinya sudah menjadi tentram dan ketakutan sudah tidak ada lagi, namun agaknya masih juga ada sesuatu yang tersangkut di hatinya. Pangeran Bondan Lamatan ternyata memenuhi permintaan Raden Ayu Kudo Narpodo untuk tinggal di tanah itu. Beberapa orang pengawal pilihan telah tinggal pula menungguinya untuk mengawal pangeran itu kembali ke Demak pada saatnya sambil membawa pusaka yang sedang diperebutkan itu. Namun semuanya seolah-olah telah diliputi oleh kecerahan. Pangeran Bondan Lamatan yang telah menunaikan tugasnya nampak duduk tersenyum di samping sangkan. Sementara Inten Prawesti duduk sambil menundukkan kepalanya di sisi ibundanya. "Hanya kepada Sultan pusaka itu akan kami serahkan," berkata Pangeran Bondan Lamatan. Raden Ayu Kudo Narpodo menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa pusaka itu telah menimbulkan persoalan yang sangat gawat di istana kecilnya, sehingga beberapa orang telah datang untuk memperebutkannya. Tapi agaknya Pangeran Bondan Lamatan tidak tergesa-gesa, apalagi setelah para tawanan yang terikat itu dibawa ke Demak oleh para senopati pilihan dan pasukan pengawal yang kuat. Karena itulah maka Pangeran Bondan Lamatan sempat mendengarkan kisah yang menarik dari istana kecil itu sejak awal sampai saatnya ia datang. Setelah burung merpati yang ditempatkan di salah satu pemusatan pasukan Demak di daerah selatan itu membawa kabar dari Raden Kudorupoko. "Aku memang mendapat tugas itu," berkata Raden Kudorupoko. "Tapi ketika aku mendengar bahwa sudah ada orang lain yang mempergunakan namaku, maka aku pun segera berganti nama.
Aku berhasil menghubungi Nyi Upih sebelum aku datang istana ini dengan namaku yang baru bersama Di Ajeng Raksi Padmosari sebagai anak Nyi Upih. Inten memandang Nyi Upih sambil memberengut, tiba-tiba saja ia mencubit pelayannya yang ikut duduk di belakangnya sambil berkata, "Kau membohongi kami." Nyi Upih bergeser sambil menahan nyeri, katanya, "Ampun Putri, aku tidak bermaksud berbohong." Sangkan yang sebenarnya bernama Raden Kudorupoko itu tertawa. Ia sadar bahwa justru karena ia tidak berada di Demak, maka seseorang telah mempergunakan namanya. Yang menguntungkan adalah karena Raden Kudorupoko termasuk keluarga dekat dari Pangeran Kudo Narpodo.